Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan seorang beriman tidak berarti mereka yang beriman terbebas dari dalam persoalan, dari segala macam penderitaan. Tetapi di dalam hidup persiaran orang beriman akan menemukan kekuatan, akan menemukan peneguhan dan harapan jika senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam persiaran hidupnya saat menghadapi persoalan hidup. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pelindung, Engkau selalu menaungi kami dengan terang cahaya-Mu. Semoga kami menyadari karya penyertaan-Mu agar dapat melakukan kehendak-Mu dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam kitab Kejadian, dalam bacaan pertama pada hari ini, kita disuguhkan pada sharing pengalaman iman, di mana Yakub memiliki pengalaman rohani, mengalami perjumpaan secara langsung dengan Tuhan. Tetapi tidak lantas pengalaman rohani yang ia alami membuat dia menjadi orang yang menyombongkan diri. Bahkan ia justru dengan rendah hati terus-menerus berjuang dan belajar bertumbuh di dalam iman akan Allah yang hidup. Bahkan ia akhirnya menyadari Tuhan hadir di setiap saat di mana kita melangkah, di mana kita menghirup nafas kehidupan, di mana kita bisa meminum air, bisa memakan makanan yang ada di hadapan kita dalam keadaan sehat. Disitulah Tuhan hadir, disitulah Tuhan menguatkan. Tetapi seringkali kita jatuh pada kesombongan rohani karena merasa diri orang yang paling beriman dan orang paling suci. Hari ini kita diingatkan oleh sebuah catatan Paus Fransiskus yang mengatakan bahwa orang beriman tidak berarti dia tidak mengalami penderitaan, tetapi orang yang beriman, ia akan semakin diteguhkan dan menemukan kekuatannya di dalam imannya, karena iman akan Tuhan dan totalitas di dalam menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Yakub yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Begitu pula di dalam Injil suci yang diambil dari Matius pada hari ini, kita mendengarkan, dan mungkin kalau yang membaca ada seorang anak yang disembuhkan, dibangkitkan kembali, dan seorang yang sakit pendarahan dipulihkan hanya dengan menjamah jubahnya saja. Ada hal yang menarik, iman yang taat dan setia menyelamatkan. Bukti bahwa kita beriman saat ini adalah kita setia dan taat pada prokes yang sudah didengungkan dan diteriakkan oleh banyak orang kepada kita semua, kepada Anda, kepada saya, dan kepada kita khalayak ramai. Kita diingatkan, kalau kita beriman berarti kita mestinya dengan rendah hati senantiasa menjalankan kehidupan kita dengan dinamika yang sudah ditetapkan di dalam hidup bermasyarakat. Sungguh tidak elok ketika kita menghina atau tidak taat dengan alasan iman. Iman seperti apakah yang seperti itu? Mestinya semakin beriman kita semakin setia. Semakin kita mengenal Tuhan,
semakin kita menghargai sesama kita yang sudah berjuang dan menjadi pahlawan bagi kita semua di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, hari ini kita diajak untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Jangan kita patah semangat. Jangan kita senantiasa berlarut-larut di dalam kesedihan karena keterbatasan gerak-gerik kita, karena begitu banyak aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dari pembatasan lalu menjadi PPKM, bukan berarti mereka mengekang kita, tetapi Tuhan mengingatkan melalui mereka untuk senantiasa taat dan setia. Jika Anda dan saya mengaku orang beriman, maka taatlah dan setialah di dalam perjalanan hidup kita pada kebenaran yang Allah kehendaki, bukan pada kebenaran yang kita mengerti semau pikiran kita, semau keinginan kita, semau nafsu kita yang penting puas. Bukan itu. Tuhan mengendaki suatu pengorbanan, Tuhan mengendaki suatu kesetiaan. Tuhan mengendaki suatu sukacita di saat kita mengalami penderitaan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kesetiaan adalah bukti nyata bahwa kita adalah orang beriman. Maka setialah dan taatlah pada prokes yang ada saat ini. Bertumbuhlah di dalam iman dengan senantiasa taat dan setia dimanapun kita berada. Selamat mengawali pekan ini dengan semangat sehat dan penuh ketaatan serta perasaan dalam sukacita. Tuhan memberkati. Amin.